Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bu Siti Mariani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan tutorial cara membuat soal penilaian harian dengan menggunakan Google Classroom. Baiklah Bapak Ibu, pertama kita pastikan bahwa laptop kita mempunyai jaringan internet. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dapat membuka Chrome di laptop Bapak Ibu. Kemudian arahkan kursor Bapak Ibu paling pojok kanan, yaitu ada Google Aplikasi, ada titik 9. Bapak Ibu klik. Nah, di sini akan tampil berbagai macam aplikasi pada Google. Ibu klik, kita gunakan Google Drive. Nah, ini adalah tampilan drive saya. Selanjutnya, Bapak Ibu silakan klik kanan pada mouse atau kursor Bapak Ibu. Kemudian pilih folder baru. Nah, silakan Bapak Ibu isi apa judul folder baru Bapak Ibu di drive ini agar pengelompokan tidak menjadi pengelompokan menjadi rapi. Sini saya akan mencoba membuat penilaian harian soal penilaian harian. Oke. Nah, sebelumnya udah banyak folder yang saya buat. Selanjutnya Bapak Ibu silakan ganti ubah warna agar lebih menarik atau membedakan dengan yang lainnya. Di sini saya coba warna biru. Selanjutnya Bapak Ibu klik folder soal penilaian harian. Nah, ini tampilannya. Selanjutnya arahkan kursor ke tambah baru. Baik Bapak Ibu, kita klik tambah baru. Arahkan lagi kursor pada bagian bawah lainnya. Dan kita pilih Google Formulir. Nah, ini adalah tampilan Google Formulir pada drive kita. Nah, sini Bapak Ibu silakan memulai judul formnya atau judul atas soal, biasanya tulisannya penilaian harian atau ulangan harian. Di sini saya akan coba ketik penilaian, di formulir penilaian harian tema 1 subtema 2 subtema 1. Tema 1 organ gerak. Di sini di deskripsi saya bikin subtema 1 organ gerak hewan. Bapak Ibu silakan mengisi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Selanjutnya saya tulis nama lengkap atau nama siswa boleh nama lengkap. Nah, di sini ada sebelah kanannya ada itu jawaban singkat. Untuk nama lengkap mungkin kita tulis jawaban singkat. Boleh ketika pertanyaan panjang itu paragraf. Ada pilihan ganda, ada kontak centang, dan ada drop down. Nah, di sini untuk nama lengkap cukup saya pilih jawaban singkat. Nah, agar semua siswa mengisi, maka tulis di sini wajib mengisi. Kalau tidak, maka kegiatan tidak akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
D wajib diisi. Nah, selesai nama lengkap. Kita tambah pertanyaan lagi. Kelas. Berhubung di sekolah saya, kelas 5, itu ada 2, maka di sini saya tulis pilihannya yaitu dropship. Saya pilih dropship. Kelasnya 5A. Dan 5B. Oke, wajib isi. Ini adalah data siswa. Untuk pertanyaan, kita tambahkan ke bagian. Jadi ada 2 bagian, ini bagian data dan bagian pertanyaan. Bapak Ibu dapat mengklik bagian bawah, yaitu tambahan bagian. Ini akan terpisah di bagian kedua. Judul bagian kedua ini Bapak Ibu boleh isi perintah. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Kita tambahkan pertanyaan. Pertanyaan pertama. Hewan dapat bergerak bebas karena memiliki alat gerak ini adalah alat gerak aktif adalah Nah, karena ini pilihan ganda, kita klik pilihan ganda. Pilihan ganda itu A sayap, B tulang, C otot, dan D kaki. Untuk pertanyaan kedua, silakan Bapak Ibu tambahkan pertanyaan lagi. Nah, ini adalah untuk pertanyaan kedua. Cara bergerak hewan. Saya buat soalnya. Bergerak hewan bermacam-macam. Hewan berikut ini. Hewan salah penulisan huruf. Hewan berikut yang memiliki cara bergerak sama adalah kita selesai ke A, ikan dan kepiting. B, gagak dan katak. C, kelinci dan marmut. D, pelikan dan camar. Nah, sudah jadi 2 soal yang kita buat. Nah, bagaimana cara kita melihat soal kita? Bapak Ibu dapat arahkan, sudah ada 2,
soalnya ke arah pratinjau. Ada seperti mata. Bapak Ibu bisa lihat hasil yang telah Bapak Ibu kerjakan. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi, Bapak Ibu harus mengisi sini, kemudian nanti berikutnya adalah bentuk soalnya. Nah, bagaimana kalau kita langsung berikutnya? Pertanyaan ini wajib diisi. Jadi, siswa Ibu akan harus mengisi nama lengkapnya. Baiklah, kita tutup dulu. Oke. Nah, ini sudah 2 soal yang telah kita buat dan kita setel atau kita ubah agar terlihat lebih menarik tampilan Google Form kita. Di sini ada setelan atau pengaturan. Nah, batasi 1 tanggapan. Jadi di setelannya itu kita batasin hanya 1 tanggapan. Jadi responden itu akan masuk ke Google, siswa kita akan masuk atau akan menjawab pertanyaan cukup 1 kali dan tidak akan mengulang sampai 2 kali dia menjawab. Kemudian ke presentasi, kita lihat tampilan presentasi atau tampilan, acak urutan pertanyaan atau kita cukup acak sehingga soal 1, 2, 3 itu teracak. Bagaimana pesan konfirmasi setelah siswa menyelesaikan ujian? Kita tulis di sana, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anda telah mengerjakan soal. Anda telah selesai? Ya, selesai mengerjakan soal. Nah, selanjutnya untuk kuis, karena ini berbentuk pertanyaan, kita jadikan sebagai kuis. Nah, nanti ini nilainya, operasi kuisnya itu nanti saja setelah kita yang melihat. Kalau ini siswa dapat melihat langsung benar atau salahnya. Kemudian dosen dapat melihat ini tidak usah, pertanyaan tak terjawab, jawabannya benar tidak usah dilihat, nilai poin juga tidak usah. Selanjutnya selesai, kita simpan. Nah, ini jadi sudah berbentuk kuis ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita kasih poin karena dia berbentuk kuis, kita langsung kasih kunci jawaban. Nah, kita kunci jawaban. Pada pertanyaan pertama, hewan dapat bergerak bebas karena memiliki alat gerak. Di bawah ini adalah alat gerak aktif adalah di jawabannya otot. Nah, ini akan contreng. Kemudian berapa kita beri nilai? Seandainya ini 2 soal, agar nilainya 100, saya beri nilainya 1 soal itu 50 poin. Oke, selesai. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, cara bergerak hewan bermacam-macam. Hewan berikut yang memiliki cara bergerak yang sama. Nah, di sini pelikan. Kunci jawaban. Saya klik pelikan dan jamar. Oke. Poinnya sama 50. Nah, selesai. Nah, ini sudah dengan kunci jawabannya. Lembar penilaian harian tema 1, subtema 1. Baik, selanjutnya kita agar lebih menarik lagi, Bapak Ibu dapat mensesuaikan tema. Jadi Bapak Ibu klik mensesuaikan tema. Di sini gambar kayak seperti pelet. Nah, Bapak Ibu dapat mengganti warna pada tampilan layar Google Form-nya. Atau Bapak Ibu juga bisa di bagian atas memilih gambar. Sudah ada pilihan gambar yang disediakan. Atau Bapak Ibu dapat mengunggahnya di file desktop Bapak Ibu. Atau ambil dari foto. Baiklah, kita cukup di sini dulu temanya. Saya akan mencoba, karena ini IPA ya, ini saja mungkin.
banyak sekali pilihannya. Bapak Ibu silakan pilih mana yang Bapak Ibu gunakan untuk mempercantik tampilan Google Form Bapak Ibu. Oke, di sini merah, boleh kita ubah misalnya warna tema biru ataupun abu ataupun biru, atau Bapak Ibu mau menambahkan warna lain silakan. Nah, di sini saya mungkin tetap merah kali ya. Nah, tetap merah. Nah, warna latarnya boleh lebih terang, lebih gelap. Di sini saya mungkin coba ini ya. Kalau ini terlalu terang, kayak ini biar lebih menarik. Nah, tulisan juga dapat Bapak Ibu ada dekoratif, formal, dan lucu. Mungkin karena anak sekolah dasar saya coba lucu ya. Oke. Nah, selesai Google Form yang Bapak Ibu buat. Untuk mengetahui ini bekerja atau tidak, kita kembali tadi ke pratinjau. Kita coba mengisi. Nah, ini adalah tampilan Google Form yang Bapak Ibu buat. Jadi, di sini alamat email, saya isi alamat email yang terdaftar saja di sekolah, kemudian nama lengkap, Siti Mariani, kelas, ada pilihan A atau B, saya ambil kelas A. Berikutnya, langsung ke pertanyaan. Penilaian harian tema 1, organ gerak, berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Hewan dapat bergerak bebas, ini saya pilih otot, saya jawab benar dulu semua Bapak Ibu. Nah, selesai ya. Saya 2 soal, saya kerjakan. Terima kasih, Anda telah selesai mengerjakan soal. Nanti sudah selesai, kita kembali. Nih. Nah, Bapak Ibu dapat melihat respon serta respon siswa itu di sini. Klik, ada 1 ya tandanya. Nah, ini tanggapan siswa, berarti sudah ada 1 yang menjawab dan skornya adalah 100. Bapak Ibu dapat juga membuat ini dalam bentuk rekapnya, dalam bentuk Excel, itu membuat spreadsheet-nya. Di ujung sini, spreadsheet. Oke. Boleh Bapak ganti di sini judul spreadsheet-nya apa agar memudahkan dalam penyimpanan. Buat judulnya nilai PH subtema 1. Oke. Bapak Ibu buat. Nah, ini akan tampak kapan dia mengerjakan, alamat emailnya, skornya, nama lengkap, kelas, dan jawaban peserta didik. Nah, selesai, tinggal Bapak Ibu download ini ke desktop, ke laptop Ibu atau ke hard disk. Nah, Bapak Ibu download dalam bentuk Excel. Nah, nanti ini akan tersimpan di laptop Bapak Ibu. Oke, demikianlah tutorial cara membuat soal penilaian harian dengan menggunakan Google Classroom. Untuk pembuatan Google Classroom tanpa mengetik atau mengambil copy langsung dari Word sehingga dapat mengerjakan dengan banyak sekaligus, akan saya buat tutorial selanjutnya pada channel YouTube saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.